Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hikmah dengan NIM L0112111093. Di sini saya ingin mereview beberapa jurnal dari tugas ekologi populasi. Yang pertama itu ada genetika dalam manajemen perikanan. Analisis genetika memiliki banyak manfaat bagi pengelola perikanan, utamanya dalam penyediaan alat yang memungkinkan identifikasi spesimen dengan penilaian struktur stok secara jelas. Tiga alat ini, tiga alat genetik ini yang umum digunakan yakni alozim, DNA mitokondria, dan mikrosatelit. Ketiga alat genetik tersebut memiliki sifat berbeda-beda. Perbedaan ini harus diingat, utamanya ketika menafsirkan data frekuensi gen yang dikumpulkan untuk penelitian struktur stok. Kemudian, contoh penggunaan pendekatan genetik untuk mengidentifikasi spesimen diberikan dengan perhatian khusus diberikan pada masalah kepatuhan dan pelabelan. Perlakuan terhadap struktur stok berfokus pada ikan COD Atlantik dan tuna sirip kuning, mata besar, dan albacore. Kelakuan penyelesaian yang berbeda dari berbagai teknik dibahas. Ikan laut biasanya menunjukkan tingkat diferensiasi genetik populasi yang rendah. Dan pada spesies seperti ini, penggunaan ukuran sampel yang besar dan sebaiknya beberapa jenis penanda diperlukan untuk mengatasi masalah struktur stok. Lanjut. Kemudian itu ada jurnal kedua, ukuran dan umur pada saat seksual maturity tuna sirip biru betina atau Tinus L 1758 dari Laut Mediterania. Ovarium dari 501 tuna sirip biru Atlantik timur betina yang ditangkap di Laut Mediterania dari bulan Mei hingga September di antara tahun 1998 dan 2004 telah dianalisis secara hitogolosis. Kemudian, ukuran tubuh pada kematangan seksual median L50 adalah 103,6 cm fourth leg atau FFL. Sementara kematangan 100% menyentuh angka 135 cm VL ke atas. Analisis umur berdasarkan penghitungan zona tembus sinar sinetron. Pertama, sirip punggung menunjukkan bahwa sebagian besar spesimen FL L50 berumur 3 tahun, sedangkan kematangan 100% itu dicapai antara 4 sampai 5 tahun. Bukti yang dilaporkan menunjukkan bahwa untuk stok tuna sirip biru di Atlantik Timur, ukuran dan usia kematangan seksual pertama betina lebih rendah dibandingkan stok di Atlantik Barat. Kemudian ada kemajuan genotip by sequencing dalam perikanan dan aquaculture. Penggunaan genotip telah memungkinkan karakteristik dan pemetaan gen dan studi tentang identifikasi stok genetika, populasi, evolusi spesies ekologi, dan invasi serta evaluasi genom. Kontrol jenis kelamin dan penentuan jenis kelamin itu nutrisi, biomarker untuk penyakit, dan pemetaan lokus sifat kuantitatif untuk seleksi berbatuan penanda pada aquaculture dan perikanan. Kemudian penemuan varian dengan toput tinggi telah dimungkinkan pada banyak spesies berkat munculnya teknologi pengurutan DNA generasi baru-baru ini. Metode genotip baru yang memiliki throughput tinggi, akurat, murah sangat dibutuhkan untuk mendapatkan akses penuh terhadap variasi genetik organisme yang melimpah. Kemudian
Pendekatan ini dikenal sebagai genotyping based benching atau GBS yang sangat menjanjikan sebagai alat penelitian karena kemampuannya memungkinkan penemuan penanda dan genotip secara bersamaan dengan biaya rendah dan dengan alur kerja biologi molekuler yang sederhana untuk perikanan dan aquaculture. Kemudian itu ada spesies tuna yang tumbuh cepat versus lambat umur pertumbuhan dan implikasinya terhadap dinamika populasi dan pengelolaan perikanan. Uh, Model pertumbuhan menggambarkan perubahan panjang dan berat badan sebagai fungsi umur. Kurva pertumbuhan tuna mempunyai bentuk yang berbeda-beda, mulai dari kurva pertumbuhan von Bertalanffy yang relatif sederhana atau seperti sirip biru Atlantik, tuna albacore, hingga kurva pertumbuhan 2 atau 3 bait yang lebih kompleks itu seperti sirip kuning, mata besar, cakalang, tuna, sirip biru selatan. Nah, ditinjau dari pertumbuhan pasar utama tuna, albacore, BJY, cakalang, sirip kuning, dan 3 spesies tuna sirip biru, ini semua lautan memastikan tingkat pertumbuhan yang berbeda-beda di antara spesies tuna dan implikasinya terhadap produktivitas dan ketahanan populasi. Kemudian itu tuna termasuk diantaranya ikan yang tumbuh paling cepat dari semua ikan dibandingkan spesies tuna menunjukkan pertumbuhan yang cepat, yaitu K untuk tinggi dan mencapai ukuran tubuh yang besar, yaitu perbandingan fungsi pertumbuhannya atau R. Tuna telah berevolusi dengan strategi pertumbuhan yang berbeda-beda, mencapai ukuran asimetik atau L, mulai dari cakalang hingga 400 cm VL Atlantik BL, dan mencapai L dengan kecepatan berbeda-beda atau K. Tahun bervariasi cakalang hingga 0,05 tahun, seperti tuna atlas. Tuna cakalang diikuti dengan warna kuning dianggap sebagai spesies yang berkembang paling cepat, karakteristik pertumbuhan penting dalam populasi dinamika dan hasil perikanan karena tuna dan ikan lainnya memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih cepat. Umumnya itu mendukung hal maksimum berkelanjutan atau MSY yang tinggi dengan tingkat pertumbuhan yang lebih lambat. Ini beberapa daftar pustaka, ada Ward, Coriero, ada Liwang, Marua. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya review dari 4 jurnal yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.